di mana hak masyarakat Indonesia yang khusus madrasah. Kita nggak usah bicara swasta dulu deh, tapi kalau memang kalau dipisahkan swasta, kenapa harus dibedakan? Persingkat Bu ya, dipersingkat Bu. Ya, sudah selesai Pak. Sudah. Sudah Bu. Dan yang terakhir mungkin tidak perlu, nanti bisa dibaca sendiri. Ya. Terima kasih paparan dari kami. Saya kembalikan kepada Pak Wamen. Terima kasih. Terima kasih Bu Dirjen, saya saran ke pimpinan. Ya. Izin Prof. Hatip, Pak Wamen, ini ibu siapa Bu? Sebagai apa nih Bu? Pak. Beliau Dirjen GTK Guru dan Tenaga Kependidikan, Profesor Nunuk. Ini karena penyampaian prolog dari Pak Wamen dengan Ibu agak beda. Maaf Bu, mic-nya ditutup dulu, dimatikan dulu. Sepertinya Ibu bersemangat tadi karena kita konsepsinya, menurut saya lihat, saya baca Ibu ini konsepsinya adalah Sisdiknas tentang guru dan sebagainya. Tapi kita sudah kirim TOR sebenarnya Bu. Jadi ini adalah persoalan nasib guru madrasah swasta, itu loh intinya. Tadi Ibu Dirjen kan menyampaikan ada beberapa gaji swasta dari 500.000 naik ke 2 juta, kemudian ada klasifikasi dan sebagainya. Dan saya pikir ini terjadi diskriminasi karena mereka sudah memenuhi kriteria sertifikasi dan sebagainya gitu loh. Nah, yang masih nyambung ini dari Prof tadi terkait dengan lex spesialis. Ada kesulitan karena tidak ada tataran teknis, aturan teknis itu tadi kalau saya baca. Tetapi sekali lagi Pak, kalau Prof tadi menyampaikan lex spesialis, kalau kita sambung derogat legi generalis, itu sebenarnya justru guru dan dosen ini ada kekhususan Pak. Gitu loh. Kalau kita mau bikin lagi alasannya peraturan pelaksanaannya dan sebagainya, saya pikir kan sudah begitu banyak produk Permendikdasmen Pak. Ya kan, peraturan menteri itu kan banyak Pak. Yang bagaimana membaca sebenarnya bahwa undang-undang guru dan dosen ini adalah lex spesialis dan it's a very generalis Pak. Untuk bagaimana begitu besarnya bukan hanya sekedar persoalan profesi Pak, tetapi persoalan kemuliaan. Karena kebetulan saya menggebu-gebu bahasanya hari ini, ibu-ibu bapak anggota anggota Balek, karena ibu saya guru agama Pak. Almarhum ibu saya itu saya makan dari kecil sampai SMA sampai kuliah itu guru agama ibu saya. Jadi dari situ kita bisa lihat beliau bisa menghidupi anaknya yang 6 orang, saya yang paling besar Pak. Nah tapi setelah melihat karena ibu saya ini adalah guru agama, maksudnya guru agama Islam kadang dulu khusus ya Prof, kok ini di madrasah dibedakan? Itu problemnya Prof. Pak Usni, terima kasih Pak Usni, Komisi 8 Pak ya. Ini mewakili Komisi 8. Kalau Habib Sarip kan memang keluarga besar Balek juga gitu. Nah jadi ini yang menjadi tanda tanya, di mana yang saya sudah bacakan pasal 24 ayat 1 di Undang-Undang Guru dan Dosen tadi, di mana hak masyarakat Indonesia yang khusus madrasah. Kita nggak usah bicara swasta dulu deh, tapi kalau memang kalau dipisahkan swasta, kenapa harus dibedakan? Dan bagaimana mereka bisa terus melakukan pekerjaan profesi mulia yang Prof tadi katakan sebagai lex generalis, ya, lex spesialis. Jadi it's very generalis justru karena ketika dia menjadi spesialis maka dia memang pegang tongkat operasionalnya menurut perspektif saya Prof. Ya Prof ini kan saya lihat dari titelnya memang orang hukum terus semuanya ini, linearitasnya. Nanti kita ngobrol. Tapi saya cuma persoalkan di sini balik kita ini bagaimana guru madrasah swasta ini Prof. Ya. Nah maka oleh karena itu kita hari ini juga mengundang Kemenak karena kita mendapatkan informasi gitu Pak Usni bahwa guru madrasah ini atau madrasah ini ditangani oleh Kementerian Agama. Tapi kemudian ini kan guru sekarang gitu loh. Ini guru ini bagaimana? Apakah dengan persoalan tadi dari Pak Wakil Menteri menyampaikan ini perlu peraturan pelaksanaan kemudian terkendala sehingga tidak dapat termasuk mengadopsi kepentingan daripada guru madrasah.
Apa cuma hanya karena tidak ada peraturan pelaksanaan? Padahal sudah jelas secara rinci, secara detail dinyatakan bahwa yang di segala sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah itu menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai tanggung jawab negara, Pak. Gitu. Saya sudah menyusun ini, Pak. Ini makanya saya alasannya, Pak, ini kita sedang mengawasi, Pak, pelaksanaan undang-undang, Pak. Kita ini sedang mengawasi pelaksanaan undang-undang, bukan sedang menyusun Sisdiknas, Bu Dirjen. Besok baru waktunya. Komisi 10 sudah menjelaskan ke kami. Nanti kita bahasnya lain lagi, peran kita beda. Tapi peran kita sekarang ini kita pikirkan guru madrasah swasta yang notabene ribuan orang. Bukan satu. Dan mereka punya salary cuma 300.000, Pak. 500.000 satu bulan. Masuk ke Kemenak karena alasannya Kemenak juga memang tidak ada dana operasionalnya. Tetapi guru ini bagaimana tanggung jawabnya? Karena operasionalnya undang-undang guru dan dosen. Ya kan, kalau PAUD dan ini, betul nggak Bu Andi? Ya kan? Nah, ini nanti ada Pak Beni nih, seru kalau ada Pak Beni, seneng saya. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 PU Romawi 23 tahun 2024 tanggal 27 Mei 2025, putusan itu amarnya tidak ada perbedaan swasta dan negeri dalam kapasitas sebagai tanggung jawab negara. Jangankan untuk bicara fasilitas sekolah, gurunya juga tidak mendapatkan fasilitas, apalagi sekarang Pak Prabowo sedang mengamanatkan kita semua punya program makanan bergizi gratis. Nggak dapat, Pak. Nggak dapat. Guru madrasah nggak dapat. Gitu loh. Nah, saya kira itu sebagai awalnya untuk kita di dalam kapasitas cara berpikir Kemendikbudrismen. Mari kita selanjutnya kita dengarkan dari Pak Menteri Agama. Silakan Pak Menteri. Nah, ini madrasah Pak Menteri. Kira-kira apa yang menjadi hambatan kita selama ini, sehingga bagaimana caranya ke depan ini guru madrasah swasta atau perguruan tinggi itu dapat masuk sebagai bagian daripada tanggung jawab negara. Disilakan Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami amat muliakan pimpinan rapat balik DPR RI beserta para anggota, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu Bapak dari Komisi 10, Komisi 8, dan seluruh anggota yang saya hormati, Wakil Menteri Dikdasmen beserta seluruh jajaran dan rekan-rekan kami lengkap, Pak Dirjen Pendidikan, ada Hindu, Buddha, Protestan, Katolik, dan Islam. Izinkan yang mulia saya ingin menyampaikan prolog, lebih merupakan filosofi pendidikannya dulu, Pak, kalau boleh saya diizinkan, karena kami tidak pernah belum melihat naskah akademiknya, tapi izinkan saya sedikit menjelaskan filosofi dasar dalam dunia pendidikan, bahwa di sini memang ada masalah nomenklatur, Pak, masalah definisi yang seringkali mengorbankan madrasah. Dalam undang-undang kita yang kita bahas ini, ya, mungkin memang persoalan definisi itu perlu kita redefinisi yang supaya menciptakan sebuah keadilan. Saya ingin memberi satu contoh, misalnya masalah definisi sekolah. Ini ada perbedaan persepsi di lingkungan Kementerian Agama definisi sekolah. Di dalam undang-undang yang kita bahas, ya, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2025, saya belum melihat naskah akademiknya. Filosofinya adalah sekolah atau kampus itu sangat terikat oleh ruang dan tempat serta waktu tertentu. Jadi punya alamat tertentu, punya papan nama dan berbagai entitas khusus. Jam belajarnya juga tetap pagi sampai sore. Tapi dalam madrasah, sesuai dengan namanya sendiri, dari kata darsa yudarisu tadris, madrasah tempat untuk menganalisis, tempat untuk belajar. Sehingga dengan demikian tidak terlalu terikat oleh waktu dan ruang tertentu. Jadi mulai dari bangun sholat subuh itu sudah waktu belajar tadris itu. Pergi ke masjid,
masuk dengan tangan kaki kanan, keluar dari kaki kiri, itu pembelajaran semua. Nyantri lagi di masjid sudah salat subuh, itu mulai starting madrasahnya. Pagi salat jamaah di masjid, musola, lanjut belajar lagi di sekolah formal. Di selah dengan salat zuhur, belajar berwudu di situ prakteknya, kemudian bagaimana menjadi makmum, bagaimana menjadi imam, keluar. Kemudian maghribnya lanjut lagi ngaji antara maghrib isya. Sesudah itu adalah tahfidz, menghafal Quran. Bagaimana di dalam keluarga pun juga, ya, masuk WC kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, makan dengan doa, dipantau oleh semua pihak. Jadi 24 jam itu adalah waktunya madrasah. Jadi di dalam madrasah itu konsep pendidikan itu tidak terlalu terikat oleh hanya satu waktu dan satu tempat tertentu. Kemudian juga di dalam undang-undang juga belum tersinggung sama sekali tentang homeschooling. Padahal ini ada suatu tren di Amerika 30% sekarang ini sudah anak-anak beralih ke homeschooling, di Eropa juga semakin meningkat ya. Dan kita di sini juga sekolah itu bukan hanya suatu tempat yang di jalan apa nomor berapa mereknya, tapi masjid itu juga ruang belajarnya madrasah, rumah kiai dan tadabbur alam juga. Jadi ini ada persoalan definisi mungkin perlu kita dilastiskan. Itu baru definisi sekolah. Definisi guru atau dosen pun juga. Yang kita lihat di sini dalam definisi dosen atau guru lebih menonjolkan sebagai pengajar, transformer only. Tidak ditonjolkan sebagai pendidik atau guru. Guru itu bahasa Hindu, Bapak, bahasa Sanskerta. Gu artinya kegelapan, ru artinya obor. Jadi guru adalah obor yang menerangi kegelapan. Seseorang baru bisa disebut guru kalau mampu menciptakan penerangan di dalam diri anak. Jadi bukan mendidik, tapi bagaimana menyalakan lilin lentera hati anak itu disebut guru. Maka itu perlu meditasi, perlu kontemplasi, perlu pembekalan. Nah ini kan tidak menjadi syarat dalam kepribadian guru dalam undang-undang ini sama sekali. Jadi kita undang-undangnya, bahasa orang luar sana itu undang-undang ini sangat sekuler. Tidak ada aspek-aspek spiritualitasnya. Ya, kemudian juga di dalam falsafah, dalam at-ta'limul muta'allim di dalam madrasah, itu yang filosofinya itu undur maqala wa man qala. Lihat apa yang diajarkan dan siapa pengajarnya. Sedangkan undang-undang ini hanya menekankan undur maqala la tandur man qala. Lihat apa yang diajarkan, jangan melihat siapa dosennya, jangan melihat siapa gurunya. Bagaimana bisa menciptakan proses pengakaran terhadap anak kalau lain diucapkan dan dilakukan gurunya di sana. Nah inilah konsep madrasah. Jadi simetris di sini sama sekali kering dengan nomenklatur spiritual. Nah inilah sebabnya Bapak Ibu, fakta menunjukkan semakin hari sekarang ini peminat madrasah mengalahkan sekolah umum. Banyak sekolah umum sekarang tergulung, tapi madrasah bertambah jumlahnya. Angkanya sangat minim. Ya, ini sekolah umum, sekolah negeri maju ke depan, Pak. Tapi endingnya dahsyat. Begitu sampai ke sini tingkat alia, sampai hari ini belum terkalahkan insan cendekia pada itu madrasah, Bapak. Mengalahkan seluruh lembaga pendidikan termahal di Indonesia itu. Padahal itu madrasah, Pak. Gorontalo dan sebagainya. Jadi ada dua gubernur, Pak Nasar, kami tidak akan membuka sekolah umum. Kami akan membuka aliyah, karena apa yang dimampui oleh SMU itu juga dilakukan oleh madrasah. Plusnya tidak ada isu tentang amoral, tidak ada isu tentang macam-macam lah. Nah jadi anggarannya sangat minim, tapi finalnya itu melampaui sekolah yang beranggaran sangat tinggi. Nah ini satu hal yang kontradiksi. Bapak Ibu sekalian, di dalam nomenklatur kita juga hanya disebutkan guru dan dosen. Di dalam madrasah itu ada mudarris, ada murabi, ada mudabir, ada mudir. Maka itu kami usulkan di sini beberapa nama yang akan disampaikan oleh Pak. Ya, itu agak elastik kita membuat definisi supaya yang masuk itu juga, misalnya kita tambahkan dan nama-nama pendidikan lainnya, biar kami memberikan merek. Dan banyak sekali di sini Bapak Ibu, yang saya muliakan ya, bahwa nomenklatur itu mengorbankan madrasah. Karena kita di Ma'had Ali itu tidak menggunakan dosen, tapi itu istilah-istilah itu. Dan tidak menggunakan dosen itu tidak diakui di dalam Bappenas dan di Kementerian Keuangan. Jadi itu baru satu persoalan, masalah definisi dan masalah nomenklatur ya.
Dan di samping itu juga yang saya kira sudah dibahasakan oleh pimpinan, bagaimana fakta menunjukkan ya bahwa madrasah itu kita punya data Bapak, jumlah guru dalam bidang Kementerian Agama, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha itu 1.151.356. 95% itu adalah guru swasta, Bapak. Hanya 5% yang negeri. Kebalikannya saudara kami, sekian banyak gurunya itu 95% adalah negeri. Sedangkan swastanya hanya sekitar 5%. Bayangkan perbedaannya, di seberang jalan itu ada sekolah, tanahnya dibelikan negara, gurunya diangkatkan menjadi pegawai negeri, gajinya di sana itu 4,5 juta. Di sini ada 100 juta, ada 50.000 per bulan, ada 300.000. Ya, di sana itu bangunannya dibangun, di situ numpang di emper masjid, perpustakaannya nggak ada, numpang di rumah perpustakaan kiainya, laboratoriumnya nggak ada. Ya, dan yang paling memilukan misalnya kita lihat misalnya pembagian digitalisasi itu, anggaran di tetangga kami Dikdasmen itu digitalisasi itu diberikan anggaran 10 triliun. Itu touchable itu kita 81 miliar. Iya, ya. Kita hanya 81 miliar untuk sekian sekolah. Jadi penonton. Kemudian juga sekolahnya di merek negeri. Gampang mendapatkan pekerjaan, kamu kan swasta. Nah, jadi ini satu hal yang sangat miris kalau kita lihat dari segi sekian lama, Bapak. Nah, ada skala, sekarang ini ada sekolah rakyat. Anak-anak yang tidak sempat masuk di sekolah karena kemiskinannya, tiba-tiba diberikan sekolah rakyat. Bukan main, sampai sentimeternya pun juga kasurnya itu diukur, bajunya pabriknya satu untuk dibagikan. Dan yang sangat bagus, yang sangat brilian itu diberikan sekolah Garuda. Nah, yang di tengah ini, madrasah ini juga banyak. Kita khawatirkan jangan sampai nanti jadi penonton. Nah, kita tidak ingin seperti itu, maka itu kita sangat bersyukur Pak Prabowo sekarang ini sangat concern melihat hal ini. Maka itu kami juga memang proaktif bahwa jangan sampai program pendidikan Pak Presiden kita itu lagi-lagi melupakan madrasah lagi. Nah, maka itu alhamdulillah kami komunikasi dengan Menteri Sosial supaya pembagian kue itu sama-sama anak negeri, sama-sama anak bangsa. Ya, bahkan kalau kita lihat nenek moyangnya madrasah ini, jangan-jangan dia yang paling banyak terbaring di Taman Makam Pahlawan daripada para penikmat sekolah subsidi tinggi itu. Nah, jadi sekarang siapa yang pintar bikin proposal, dia dapat banyak. Dapat dari Kemensos, dapat dari macam-macam, Basnas. Madrasah ini tidak pintar bikin proposal, jadi miskin semakin miskin. Makanya itu memang harus ada kepemihakan dari kita semuanya. Saya berterima kasih kepada anggota Dewan yang paling rajin ke lapangan menemukan hal itu, dan ini tak teringkari. Nah, maka itu saatnya sekarang ini untuk menciptakan seperti apa dikatakan tadi Pak Pimpinan, sudah saatnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat bangsa Indonesia itu. Misalnya Pemda membagi-bagikan segala macam kepada sekolah, tapi madrasah jadi penonton. Kan alasannya bahwa itu adalah induknya Kementerian Agama vertikal. Padahal di dalam undang-undang ini mestinya harus ada penekanan seperti yang dikatakan pimpinan. Selanjutnya saya mohon dilanjutkan poin demi poin sedikit ya Pak ya. Kami menyiapkan waktu seandainya Yang Mulia membutuhkan informasi lebih lanjut kalau waktu ini tidak cukup, terutama pada saat perumusan naskah akademik itu, bagaimana menciptakan filosofi yang sesuai dengan bangsa Indonesia ini Bapak ini. Saya juga tidak melihat di sini, kami baru pulang dari Vatikan Bapak, diundang Paus, deklarasi Istiqlal itu malah diprioritaskan, bukannya deklarasi Abu Dhabi. Karena apa? Karena di situ kita ada deklarasi Istiqlal itu bagaimana memproteksi dehumanisasi melalui bahasa agama. Bagaimana safe environment, memelihara lingkungan dengan menggunakan bahasa agama. Dan yang paling poin terakhir, ini yang akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat, bagaimana menghadirkan spiritual direction terhadap artificial intelligence ini. Jadi Paus dan pimpinan agama yang
ada puluhan ribu datang di Vatikan itu, sama-sama semua pimpinan agama di situ, semua agama, melihat betapa bahayanya artificial intelligence ini tanpa direction dalam bentuk spiritual keagamaan. Itu bisa terjadi dehumanisasi baru kalau IT meluncur tanpa ada kendali dari agama. Dan ini kita perlu juga concern karena kita negara Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.